Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai fenomena hustle culture, khususnya dalam dunia kerja. Dan materi kali ini saya kutip dari artikel yang ditulis oleh Humaira Alia. Dalam postingannya menjelaskan mengenai fenomena hustle culture mulai dari penyebab dan dampak buruknya. Agar kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi fenomena ini, kita akan membahas mengenai apa itu hustle culture, apa saja dampak buruknya, dan juga bagaimana kita menghindarinya. Oke, langsung saja kita bahas. Belakangan ini, hustle culture adalah istilah yang sering didengar di dunia pekerjaan. Ada yang merasa ini merupakan hal baik, dan ada juga yang menentangnya habis-habisan karena dampak buruknya untuk jangka panjang. Sebetulnya memiliki rutinitas sehari-hari memang tak ada salahnya ya teman-teman. Namun bisa kita bayangkan kalau hidup kita hanya berputar di sekitar pekerjaan saja. Bangun tidur langsung cek email kerja, di kantor bekerja tak kenal lelah, dan sampai rumah pun masih menyelesaikan pekerjaan. Itu merupakan salah satu contoh hustle culture yang sering ditemui di lingkungan kerja. Impact Plus menyebutkan bahwa hustle culture adalah standar di masyarakat yang menganggap bahwa manusia hanya bisa mencapai kesuksesan kalau benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan dan bekerja sekeras-kerasnya. Istilahnya sesederhana workaholism, tetapi dibalut dengan sebutan yang terlihat lebih keren. Budaya ini menjadi suatu hal yang normal karena tidak dibuat batasan jelas antara kehidupan profesional dan pribadi. Hasilnya, ingin sukses dan produktif, tapi justru jadi tidak memikirkan kesehatan fisik dan mental. Atasan bisa meminta bawahannya untuk melakukan apa saja tanpa kenal waktu. Bawahan pun merasa punya tuntutan untuk memenuhi hal tersebut. Sebenarnya memang tak ada salahnya kalau ingin bekerja keras dan mengedepankan pekerjaan, namun akan berdampak buruk kalau kita sampai tidak bisa menikmati hidup dan tak punya prioritas lain selain bekerja. Lalu penyebab hustle culture itu seperti apa sih? Penyebab hustle culture diantaranya adalah yang pertama toxic positivity. Toxic positivity adalah paham yang menyebutkan bahwa tak peduli sesulit apapun keadaanmu, kamu harus tetap bersikap positif. Contoh dari toxic positivity adalah kalimat yang pasti sering kita dengar. Salah satunya adalah jika mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Tidak ada yang salah dari kalimat tersebut, namun kalimat tersebut menurut saya pribadi tidak bisa diterapkan untuk semua orang. Karena kesuksesan atau standar sukses setiap individu mempunyai timeline masing-masing dan berbeda-beda pastinya. Lalu yang kedua, tidak mengenal diri sendiri. Kita dapat terhindar dari jebakan hustle culture ketika telah mengenal diri sendiri dengan baik, serta mengetahui apa tujuan hidupmu ke depannya. Salah satunya adalah mengetahui apa karir goal yang ingin dicapai. Dengan begitu, kita tak akan mudah mengikuti standar sukses orang lain, apalagi mengambil keputusan karir yang sebenarnya tak sesuai dengan goalmu. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Ternyata perkembangan teknologi juga membuat hustle culture ini semakin langgeng loh. Bagaimana tidak? Saat ini ada banyak kesempatan remote working yang mempermudah orang-orang untuk bekerja tanpa harus memikirkan perjalanan pulang pergi. Semua proses komunikasi dapat dilakukan sangat mudah hanya bermodalkan internet. Kemudahan inilah yang membuat orang-orang akhirnya merasa bahwa hustle culture merupakan suatu yang dapat dilakukan, padahal sudah melewati batas kemampuan mereka. Yang keempat, standar sosial masyarakat. Masyarakat sering berasumsi bahwa semakin sibuk seseorang artinya mereka semakin sukses. Banyak juga yang masih mengaitkan definisi sukses berdasarkan jabatan, uang, atau harta lainnya. Belum lagi target-target hidup yang tak realistis dan belum tentu sesuai untuk semua orang. Seperti harus punya tabungan 1 miliar di usia 25, punya mobil di usia 25, dan sebagainya. Kondisi ini yang membuat orang-orang terpaksa mengikuti standar sosial tersebut, karena jika tidak mereka akan dilihat sebagai orang yang belum sukses. Lalu dampak buruk hustle culture itu sendiri yang bisa kita rasakan adalah yang pertama burnout. Burnout adalah kondisi di mana kita benar-benar mengalami kelelahan fisik, emosi, dan juga mental. Hal ini bisa disebabkan karena kebanyakan kerja. Jadi burnout tentunya lebih dari sekedar hilangnya motivasi atau munculnya rasa malas dalam diri.
Yang kedua, terkena penyakit fisik. Tubuh manusia tidak bisa dibohongi. Mau sekuat apapun tenagamu, pasti ada kalanya tubuh mulai tak bisa berfungsi seperti seharusnya karena kelelahan. Apalagi karena pola makan dan pola tidur yang tidak teratur. Ini merupakan efek samping dari hustle culture yang seringkali tak bisa kamu hindari. Kelelahan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, mulai dari penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, tidak punya waktu untuk kehidupan pribadi. Work-life balance sangatlah penting untuk menyeimbangkan kesehatan mental yang mungkin terkuras selama bekerja. Kamu bisa refreshing dan melakukan hal-hal yang disukai bersama orang-orang terkasih. Beda cerita jika kamu telah mengikuti hustle culture yang pastinya akan menyita sebagian besar waktu istirahatmu. Yang keempat, tak pernah puas dengan hasil kerja. Orang yang telah terjebak dalam kultur ini akan sulit berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan cenderung tak pernah puas demi mengikuti standar yang kurang realistis. Mereka akan rela mengambil beban atau kerja tambahan hanya untuk dianggap sukses. Kalau ditanya apa dampak baik hustle culture, bisa dibilang hampir tidak ada. Istilahnya seperti ini. Atasan sering menghubungi di akhir pekan dan malam hari, meminta kamu untuk mengerjakan planning untuk sebuah proyek. Mereka harus memenuhi standar hustle culture agar bisa sukses. Kamu pun menyanggupinya terus-menerus. Nah, dari riset Forbes, kita bisa menyimpulkan bahwa hustle culture adalah budaya yang sia-sia. Oke, demikianlah pembahasan kita dalam video pembelajar minggu ini mengenai fenomena hustle culture. Semoga bermanfaat dan terima kasih.